Betapa indahnya tempat perlindungan ini hingga 30 juta orang memberikan 2 juta suka. Dia adalah pasangan pengantin baru yang membangun dengan tangan kosong menggunakan ratusan batang kayu dari Gunung Yonshan. Setelah 2,5 tahun dibangun, tempat ini disebut sebagai karya seni setelah selesai direnovasi, membuat orang ingin segera pindah dan tinggal di sana. Pasangan Nick yang berusia 22 tahun menggunakan semua tabungan mereka untuk membeli sebidang tanah di sini yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Setelah merencanakan gambar bangunan, Nick mulai menebang pohon pertama dengan anggaran yang ketat. Dia hanya bisa bekerja dengan kapat yang sangat memakan waktu. Saat dia memperbaiki cabang-cabangnya, istrinya juga datang untuk membantu. Dengan bantuan istrinya, efisiensi menguliti kayu menjadi 2 kali lipat. Saat itu waktu sudah mendekati akhir musim gugur. Selagi cuaca belum terlalu dingin, mereka masih menyempatkan diri untuk mengumpulkan kayu yang memakan waktu untuk membangun fondasi. Setelah setengah bulan berlalu, Nick mendapatkan banyak kayu yang harus mereka keringkan terlebih dahulu. Karena ini adalah rumah yang akan mereka tinggali seumur hidup, kayu untuk penyimpanan juga harus lebih besar. Jika saja ada sebuah alat, efisiensi Nick bisa meningkat beberapa kali lipat. Terkadang, mereka tidak beruntung, kayu yang mereka tebang dengan susah payah sangat mungkin sudah dikunjungi rayap dan akhirnya saat salju turun, mereka mendapatkan banyak kayu. Pekerjaan persiapan bisa dibilang sangat panjang. Saat musim semi tahun kedua tiba, Nick akhirnya mulai menggali lubang untuk fondasi mereka, karena kayunya sangat berat. Mereka memilih untuk menuangkan beton, dengan diameter yang cukup untuk menahan beban. Beton yang digunakan untuk fondasi sangat banyak. Setelah semuanya mengering, seluruh area rumah kayu terlihat jelas. Tinggal di sana berdua tidak ada masalah. Dari kayu yang ditangani Nick, bisa dilihat waktu telah berlalu cukup lama. Sekarang mereka harus memperbaiki lagi, kemudian menggunakan pahat untuk membelah kayu menjadi 2. Untuk bagian bawah kerangka fondasi, yang kekurangan kayu tanpa alat listrik. 1 batang kayu membutuhkan setengah jam, dan juga perlu diproses dengan pengikis untuk menghilangkan serpihan, kemudian meletakkan papan kayu di atas fondasi, dan mengebor pada posisi besi tulangan yang sesuai. Setelah itu, tinggal dipasang saja. Sekarang Nick hanya perlu menggambar garis dengan jangka, lalu menggunakan gergaji dan pahat untuk memotong slot sambungan. Agar balok bawah bisa terpasang dengan erat, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan bantuan istrinya, Nick merasa sangat bersemangat, sama sekali tidak merasa lelah. Hanya dalam sehari, mereka sudah memasang balok atas. Di hari baru turun hujan deras, membuat seluruh hutan menjadi lebih lembab. Mereka menunggu hujan reda sebelum melanjutkan mengolah kayu. Bagian yang diperpanjang ini akan menjadi teras mereka. Fondasi juga sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga Nick bisa memasangnya dengan sangat lancar. Setelah dia memperkuat area ini, mereka tetap harus memasang balok bawah terlebih dahulu, sebagai rumah yang akan mereka tinggali seumur hidup. Pekerjaan penguatannya tidak bisa sembarangan. Sekarang Nick bisa mulai memasang rangka, menggunakan paku untuk menguatkan, yang membuat rumah kayu semakin kokoh dan di hutan tidak kekurangan kayu. Dengan kerjasama pasangan ini, seluruh rangka telah mereka pasang dengan struktur pasak. Terlihat bahwa istrinya juga sangat rajin, pekerjaan mereka tidak ada bedanya. Rangka yang rapi terlihat sangat nyaman, kemudian mereka menggunakan papan komposit. Pertama-tama menutupinya dengan 1 lapisan di atas rangka, agar lebih mudah diinjak. Setelah itu, mereka juga menyiapkan area teras. Sekarang kerangka dasar rumah kayu telah selesai dibangun. Pasangan ini sangat senang saat musim panas tiba. Mereka mulai memasang dinding, tetap dengan cara memotong slop dan langsung meletakkannya, sementara papan komposit yang sebelumnya juga telah dikencangkan oleh Nick dengan sekrup. Setelah selesai, waktu sudah memasuki musim gugur, seluruh hutan berubah menjadi kuning. Nick yang tidak merasakan tekanan waktu masih perlahan-lahan memotong slot, kemudian dengan bantuan istrinya memasang dan mengencangkan dengan paku saat daun-daun sudah jatuh sepenuhnya. Dengan 2 lapis dinding, mereka memutuskan untuk memasang bingkai pintu terlebih dahulu, sehingga tidak perlu memotongnya nanti. Pekerjaan ini dilakukan oleh istrinya. Dan bingkai pintu yang dibuat Nick juga bisa terpasang dengan sempurna. Proses pemasangan mereka sangat menenangkan, karena setiap potongan kayu adalah hasil pemotongan manual. Kemajuan mereka tidak terlalu cepat. Saat musim dingin tiba, mereka baru membangun hingga bagian paha. Waktu sudah memasuki musim semi tahun kedua. Nick melanjutkan memasang dinding.
Sementara istrinya membuat bingkai jendela. Setelah Nick memotong slot di dinding, dia baru memasangnya dengan tepat. Sekarang dinding kayu sudah setinggi setengah badan, pasangan ini semakin kompak. Setiap dinding mereka pasang bingkai jendela, agar cahaya di dalam ruangan maksimal. Saat musim panas tiba, dindingnya sudah lebih tinggi dari mereka. Pemasangan kayu bingkai jendela sedikit sulit, jadi Nico harus menggambar garis dengan sempurna. Kemudian, tanpa kesalahan, dia akan memahat bagian yang berlebih, agar saat dipasang tidak ada angin yang masuk. Pemasangannya benar-benar sempurna, menunggu kayu untuk bingkai pintu juga siap. Mereka akhirnya bisa menghapus kayu penyangga saat melanjutkan pemasangan ke atas. Karena kurangnya alat, mereka akan meminta bantuan teman. Lagi pula, tenaga istrinya tidak terlalu besar. Saat ini mereka harus mulai memasang ukuran, karena di gambar mereka, kamar tidur akan berada di loteng. Mengangkat sejauh mungkin dari tanah. Setelah istri menetapkan balok utama, Nico baru meratakan kayu, menekan balok utama dengan kuat. Dengan struktur yang kokoh ini, bahkan jika gempa datang, dia akan aman. Kemudian Nico membuat lubang pada balok utama, dan kemudian membuka lubang pada balok kedua. Istrinya merapikan serutan pada balok utama yang indah. Setelah selesai, mereka baru memasang kerangka loteng sesuai dengan struktur bingkai bawah. Luas area ini cukup untuk dijadikan kamar tidur. Kemudian Nico membuat sebuah penyangga platform, memudahkan dia untuk memasang tiang utama dengan ketinggian ini. Pastinya tidur di lantai 2 tidak akan membentur kepala, tetapi karena merasa kurang kokoh, mereka membawa kayu baru. Tetap saja, pertama-tama membuat alur di kedua ujungnya. Kemudian dengan susah payah mengangkutnya ke atas. Setelah kedua orang itu mengamankan tiang, mereka terlebih dahulu mengikatnya untuk mencegah keruntuhan saat memasang balok utama. Bisa dibilang sangat teliti, sekarang mereka bisa dengan tenang mengangkut balok utama karena sudah mengukur alur sebelumnya, pemasangannya tidak ada sedikit pun kesalahan. Setelah Nico mengamankan, dia tetap menggunakan kayu pendek untuk mengikat sudut, kemudian memasang kerangka berbentuk segitiga sebelum mengikat papan penyangga. Jatuh di salah satu sisi dinding, juga dipotong Nico dengan sudut miring, sehingga bisa berdiri dengan maksimal. Setiap papan penyangga pas dengan sempurna. Setelah istri mengikat papan penyangga terakhir, setelah 2 tahun, rumah kayu ini sudah selesai setengahnya. Kemudian mereka menggunakan tabungan yang sedikit untuk membeli beberapa papan komposit, dipasang di atap sebagai dasar. Untungnya istrinya membantu mengangkut, sehingga Nico bisa dengan tenang memaku. Dengan cepat Nico menyelesaikan satu sisi atap, sebelum memasang sisi kedua. Nico sangat hati-hati terlebih dahulu memaku tiang atap. Sebagai penyangga struktur atap, kemudian dia baru memasang sisi atap lainnya. Setelah lembaran terakhir juga siap, sisi atap lainnya juga harus dipasang. Sekarang rumah kayu ini sudah bisa dihuni, karena papan penyangga tidak terlalu estetis, dia segera menghapus bagian yang berlebih, kemudian memasang kain waterproof. Di hutan, hujan sangat deras, masalah waterproof harus ditangani dengan baik. Saat ini istrinya juga mengikat tali pengaman, naik untuk membantunya. Lagi pula ini adalah rumah kecil cinta mereka, setiap langkah dia ingin terlibat, dengan cepat mereka menyelesaikan waterproof seluruh atap. Saat musim gugur tiba, mereka membawa beberapa papan gantung, dipasang di bawah atap, agar air hujan yang jatuh tidak meresap ke dalam dasar. Kemudian mereka membawa lagi. Atap seng berada jauh dari rumah kecil mereka. Setiap kali pengangkutan, harus berjalan jauh, tetapi demi rumah masa depan mereka, mereka tidak merasa lelah sama sekali. Nico menggunakan sekrup untuk mengamankan atap seng. Tidak ada satupun yang terlewat. Setelah menyelesaikan satu sisi, dia menyempatkan diri untuk memasang bingkai jendela kecil. Dipasang di sisi loteng yang menghadap matahari, sehingga masalah pencahayaan kamar tidur mereka langsung teratasi. Setelah Nico menyelesaikan sisi lainnya, pekerjaan atap rumah kayu sudah selesai. Besok mereka akan mulai membangun bagian dalam.